Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk perdagangan hari Jumat hari ini ternyata ISG kita pada pembukaan dia loncat ya ke atas, ke zona hijau naik lumayan, tetapi pelan-pelan dia turun kembali dan sempat ke zona merah. Dan pada penutupan pada hari ini pun kita masih ditutup menguat walaupun menguat plus 0,12% ya. Oke, kita langsung aja analisa secara pergerakan harga ISG ya. Nah, jadi secara pergerakan harga ini kita lihat bahwa pada perdagangan IHSG hari ini itu kita lihat bahwa pada sesi satu ini IHSG kita sempat langsung naik ya. Jadi yang awalnya saya antisipasi mungkin pada hari Jumat dia akan mungkin koreksi terlebih dahulu di MA5, tetapi ternyata IHSG kita justru dia naik ya, naik ke atas, mantul dari level bisa dibilang jadi level supportnya dan dia langsung menyentuh kembali di MA20 ya. Kita lihat sendiri pas dia naik ketinggian di MA20 tetapi turun kembali ya, jadi dia nggak bisa break MA20-nya dan akhirnya kita lihat di sini penutupan dia sempat break level supportnya ya. Tetapi pada sampai penutupan ISG hari ini ternyata ISG kita naik kembali dengan plus 0,12 dan kita lihat perdagangan hari ini pun pergerakan harga ISG overall masih di atas level supportnya ya. Dan jadi kita bisa bilang bahwa ini kita lihat dari maksudnya berdasarkan pergerakan harga sebelumnya juga ya, kita lihat bahwa IHSG kita nih berusaha membreak MA20 terus dia tertahan ya, maksudnya ada rejection dari MA20-nya dan dia turunnya. Nah, tetapi turunnya pun juga tertahan ya, dia tertahan pas di level ini ya, yang awalnya jadi resistance sekarang jadi support. Jadi turunnya pun dia juga tertahan, maksudnya nggak turun lebih dalam daripada level support di 5.845 ya. Jadi secara pergerakan ini cukup menarik ya kalau menurut saya. Soalnya dia nggak bisa break MA20, tetapi dia juga nggak bisa turun di bawah level supportnya ya. Yang awalnya kalau di video saya sebelumnya kan mungkin saya ya pikirannya lebih realistis ya. Mungkin hari ini ya mungkin koreksi nyentuh level MA5 dulu lah. Maksudnya tes level support terus dia ngetes ulang level resistnya ya. Tapi ternyata justru resistnya ini langsung menjadi support. Jadi dia nggak bisa turun lebih di bawah lagi. Dan overall kita lihat di sini pergerakan harganya pun berkonsolidasi di sekitar level support ini dan juga MA20-nya ya. Baru 2 hari sih, maksud saya ini baru 2 candle down, jadi belum terlalu kita bisa bilang bahwa ini sudah mulai berkonsolidasi di sekitar sini ya. Tetapi kita lihat bahwa secara pergerakan harga ini cukup menarik di mana harganya pun juga nggak bisa break level support ini, tetapi dia juga nggak bisa break MA20-nya ya. Jadi cukup menarik untuk secara pergerakan harganya. Nah, kita lihat dari pergerakan MACD-nya pun dari per jamnya ini, per day-nya ini udah menunjukkan golden cross. Histogram pun sudah mulai hijau ya. Jadi mau secara pergerakan momentum ini sudah mulai naik ke atas ya dari pergerakan IHSG. Dan kita lihat dari RSI pun emang dia secara overall terus mengalami kenaikan ya. Nah, kita zoom aja dengan time frame per 4 jam. Nah, jadi berdasarkan pergerakan harga yang sebelumnya ya, maksudnya yang sempat dibanting ya IHSG kita kemarin ya, kita lihat bahwa IHSG kita ini sebenarnya masih tertahan. Kita lihat sini overall trennya masih naik secara RSI. Dia ini sekarang ini turun, tetapi kita lihat bahwa RSI-nya pun juga terus tertahan di zona yang relatif tinggi ya, di sekitar 48 ya. Maksud saya dia nggak turun lebih dalam, lebih rendah daripada titik rendah dia sebelumnya. Jadi overall kita lihat di sini dengan perdagangan hari ini pun kita lihat bahwa IHSG kita masih tertahan ya di relatif strength index yang cukup tinggi ya. Nah, kita lihat zoomin aja ke per jamnya. Nah, jadi kalau untuk per jamnya pun emang menyentuh level yang relatif tinggi. Kita lihat menyentuh sampai level 60-an. Terus dia akhirnya turun dan pas turun perdagangan hari ini ya dia turun-turun kembali. Ini kita lihat bahwa pergerakan RSI ini kayak berkonsolidasi ya. Jadi kayak dia naik dikit terus dia udah turun ya. Maksudnya baru naik dikit dia udah diturunin lagi. Jadi emang daya jualnya cukup kuat, tetapi kita lihat bahwa saat RSI-nya dia turun ini emang lebih rendah ya. Ini awalnya di 59 awalnya di 51,81 terus dia turun lebih dalam lagi di sini sempat 50,95 tetapi baru nyampe sini dia sudah mulai naik lagi. Jadi kita lihat sini sebenarnya RSI ini kayak berkonsolidasi di zona yang relatif cukup tinggi ya, dan kita biasa ambil standar di sekitar 50 itu bisa dibilang masih cenderung bullish ya pergerakan RSI-nya ya. Dan jadi dari per jamnya pun kita lihat bahwa pergerakan harganya ini sudah mulai tertahan ya, maksudnya masih ada yang buang untuk turun ini IHSG, tapi overall kita udah lihat ada yang sudah mulai masuk ya, udah mulai masuk di pergerakan IHSG kita ya. Jadi kita terlihat banget ini dari 4 jamnya pun overall masih nanjak, turun pun kita lihat RSI-nya masih terus tertahan di relatif yang cukup tinggi ya.
Jadi kalau secara kesimpulan menurut saya cukup menarik untuk pergerakan IHSG. Overall sih kita lihat bahwa secara pergerakan RSI dan juga momentum ini overall IHSG kita nancak ya kalau menurut saya. Jadi kalau untuk minggu depan ini kurang tahu juga, tergantung ya, misalnya kita harus pantau. Soalnya kita lihat per jamnya pun relatif cukup tertahannya, tapi bisa aja kalau misalkan ternyata besoknya di akhirnya dia turun lebih dalam, itu bisa aja kalau misalkan daya belinya sudah melemah dibandingkan daya jualnya. Tapi kalau misalkan kita lihat bahwa perdagangan ini ternyata dia mulai nanjak kembali ya, jadi kemungkinan besar mungkin dari 4 jam pun juga akan mulai menunjukkan bahwa RSI-nya kembali nanjak ke atas ya. Dan kalau misalkan ternyata itu terjadi, mungkin IHSG kita akan naik kembali untuk ngetes ulang MA20-nya ya. Nah, itu skenario pertama. Tetapi kalau menurut saya skenario 2 which is bisa juga ya kalau menurut saya. Soalnya yang kita lihat sudah 2 kali ada price rejection dari MA20-nya. Jadi bisa aja juga kalau menurut saya untuk IHSG turun dulu untuk ngetes MA5-nya. Terus dia mungkin koreksi sebentar, terus dia mungkin naik kembali ya. Jadi mungkin kemungkinan besar dia akan mulai berkonsolidasi di sekitar yang skenario pertama itu yang optimis, di mana dia berkonsolidasi di sekitar level support dan juga MA20, which is kalau kita lihat sendiri ya secara pergerakan ini sudah sangat merucut sekali ya. Jadi kalau misalkan maksud saya kalau volatilitasnya sudah merucut nih, kemungkinan besar akan break ya pergerakan harganya, atau dia mungkin akan berkonsolidasi di sekitar MA5 dan juga MA20-nya. Jadi mungkin akan berkonsolidasi di sekitar sini. Terus ya dari sana kita mungkin perlu analisa ulang apakah setelah dia mulai merucut dia akan breaknya ke atas atau dia breaknya ke bawah ya untuk pergerakan IHSG ya. Jadi baiknya kita wait and see dulu ya, kita pastikan IHSG kita bisa break MA20-nya, misalnya breakout-nya terkonfirmasi dulu. Soalnya kita lihat sini masih naik turun untuk pergerakan IHSG-nya masih ada indecision ya di pergerakan marketnya di antara yang jual dan juga yang beli ya. Oke, jadi itu untuk update untuk pergerakan IHSG kita, dan selanjutnya saya akan bahas untuk pergerakan Telkom ya, yang sempat nanya juga ya. Nah, jadi seperti yang video saya sebelumnya saya sempat analisa juga nih bahwa Telkom nih sebenarnya udah breakout ya dari awalnya dia volatilitas sini, pas dia mantul di MA 200 dia akhirnya mantul di atas MA 20 di garis ungu ini, terus dia akhirnya dia habis mantul dia bisa retrace turun turun ke bawah ngatas MA5 nih, terus dia mantul ke atas lagi ya, dan dia akhirnya break bahkan break resistennya udah di atas kembali ya. Nah, tapi pada perdagangan hari ini yang cukup mengkagetkan ya, maksud saya saat IHSG kita sebenarnya ya koreksi sih, maksudnya dari awalnya dia naik di relatif tinggi terus ya turun ya sampai ke merah, terus overall plus 0,12% doang. Tapi ya, Telkom hari ini koreksinya cukup besar ya kalau menurut saya untuk skala blue chip ya, koreksi hingga minus 3,25%. Dan kalau kalian lihat secara pergerakan harganya, ini Telkom langsung tembus level supportnya ya, yang awalnya dia sudah breakout ternyata dia langsung break ke bawah kembali ya. Jadi bisa dibilang seperti false breakout dari pergerakan harganya ya. Nah, kita langsung aja analisa pergerakan harganya. Jadi overall kalau kita lihat seperti ini, menurut saya mungkin kita tetap maksud saya overall sih kalau misalnya masih tetap uptrend ya menurut saya Telkomsel. Soalnya kita lihat sini walaupun dia false breakout dari pergerakan harganya, tapi kita lihat bahwa sebenarnya ini masih di atas MA5 ya, dan dia emang sudah beberapa hari ini di atas MA5, which is strong uptrend. Dan biasanya kalau yang pergerakan harga di atas MA5 itu dia biasanya sudah menyentuh di atasnya Bollinger Band ya, dan dimana pasti akan ada tarikan balik pergerakan harganya balik ke min yaitu di MA20 ya. Jadi kalau menurut saya pergerakan Telkom ini maksud saya cukup mengkagetkan sih, maksud saya koreksinya sampai tembus support, tapi overall kita lihat sini masih di atas MA5 dan dia baru tembus di bawah MA5 dikit, dan overall ini bahkan masih di atas MA10 ya, yaitu di garis maaf ya ini mungkin kurang terlalu jelas, di garis violet garis violet ini ya. Jadi overall menurut saya sih secara pergerakan masih uptrend. Mungkin ini koreksinya mungkin karena isu yang ada di rootnya Telkomsel yang dipanggil KPK soal korupsi ya. Tetapi itu beritanya sih udah dari beberapa hari yang lalu ya. Maksud saya koreksinya baru hari sekarang sih ya agak aneh aja. Jadi overall kita mungkin secara pergerakan mungkin kita perlu wait and see kembali untuk pergerakan Telkom ya. Kita lihat secara MACD-nya overall masih mengarah naik, walaupun histogram ini udah mulai turun ya gara-gara pergerakan hari ini, tapi overall kita lihat masih pergerakan garisnya masih naik.
Dan juga dengan koreksi drastis dari Telkomsel ini, kita lihat bahwa sebenarnya turunnya pun ini money flow index-nya masih di atas titik rendah dia sebelumnya. Jadi overall kita lihat sendiri money flow index-nya masih menanjak ke atas ya. Jadi kita mungkin perlu wait and see, maksudnya wait untuk lihat pergerakan harga selanjutnya apakah dia bisa mantul dari trendline-trendline-nya yang menurut saya yang at the very least harusnya di MA20 ya, maksudnya untuk mengkonfirmasi bahwa pergerakannya masih uptrend ya. Overall sih kalau menurut saya ini masih uptrend ya kalau menurut saya. Jadi mungkin um, saya sih mungkin antisipasinya dia akan mantul di MA20-nya ya. Nah, kita zoomin aja ke MA 4 jamnya. 4 jamnya pun kalau menurut saya ini emang dia menyentuh di level overbought ya, emang relatif tinggi dan saat ini emang koreksi ya. Maksudnya cukup wajar untuk koreksi, tapi ya saya nggak terlalu nyangka aja koreksinya bisa sampai 3% ya. Tapi itu mungkin cukup, maksudnya mungkin ya bisa aja soalnya kita ketahui nih pergerakan harga Telkomsel sudah beberapa hari ini terus di atas MA5 ya, which is emang relatif tinggi ya biasanya untuk pergerakan suatu sekuritas dan biasanya diiringi dengan pergerakan harga yang koreksinya cukup dalam ya. Dan mungkin kalian juga nyadar bahwa dengan koreksi 3% pun ini ya kita lihat bahwa pergerakan harga masih di atas MA10 ya. Jadi overall kalau menurut saya untuk pergerakan Telkomsel masih aman. Mungkin kalau menurut saya mungkin saya tetap kalau misalkan maksudnya saya sih masih antisipasi untuk pergerakan Telkom mengalami kenaikan di atasnya. Soalnya kalau menurut saya ini baru breakout, jadi kemungkinan besar mungkin masih ada antisipasi untuk Telkom lanjut naik lebih tinggi ya kalau menurut saya. Oke, jadi itu untuk update untuk pergerakan Telkom dan selanjutnya saya sesuai request ya, ada yang request NPGF ya. Oke, nah jadi untuk NPGF ini ya yang hari ini nggak bergerak sih ya, tapi kita kalian bisa lihat sendiri ya secara pergerakan harganya ini pun baru sebentar ya. Jadi maksudnya ini saham yang baru IPO ya, kalau nggak salah baru masuk April 2021 ini ya. Nah jadi ada yang nanya kayak soal NPGF ini ya, maksudnya kok ini saham perusahaan bagus tapi kenapa dia turun terus ya. Nah jadi ini yang saya ingin jelaskan juga ya, maksud saya kenapa saya nggak terlalu setuju untuk beli saham-saham yang IPO ya. Soalnya bukan pasti sih, tapi rata-rata saham IPO tuh dia biasanya tuh valuasi harganya tuh dia mahal ya, dia mahal soal valuasi harganya ya. Ini langsung saya bahas aja untuk secara fundamentalnya. Ini kita lihat dengan harga saat ini pun 86, market cap-nya 278 dan equity-nya hanya 146 ya. Jadi kita lihat dari sini pun overall kita udah bisa tahu bahwa secara fundamental ini NPGF ini relatif cukup mahal. Terus kalian bisa lihat secara book value-nya pun ini harusnya secara book value itu tuh dihargai 45 perak makanya. Jadi dengan harga 86 pun ini relatif cukup mahal ya. Nah, kita lihat aja dengan valuasinya ini kita lihat PR bahkan ini 31 ya. Kalau menurut saya sih 31 ini relatif cukup tinggi ya. Maksudnya PR sih ya tergantung sektor emitennya, tapi kalau misalnya secara umum garis besarnya 31 tuh relatif tinggi, book value pun 1,9 juga relatif tinggi ya. Secara profitabilitas ya relatif oke, maksud saya nggak dibilang bagus nggak terlalu ya, maksudnya ROE ya 6% doang, net profit margin cuma 2,84%, which is relatif rendah ya kalau menurut saya. Debt equity-nya pun juga 124, jadi secara utang juga nih relatif tinggi ya menurut saya. Jadi kalau secara fundamental dari pergerakan PGF pun yang relatif tinggi, jadi kalau menurut saya koreksi pun ya bisa dibilang relatif wajar ya. Nah jadi saya ingin jelaskan juga ya kenapa saham IPO rata-rata mahal ya. Jadi ini kita ambil maksud saya kita ambil di sisi pihak NPGF ya yang akan melakukan IPO ya, berarti kan dia kan akan menjual beberapa persen dari kepemilikannya kepada publik kan. Nah, kalau kalian misalkan nih kalian mau IPO suatu perusahaan, kalian jual perusahaan kalian di harga yang murah atau yang lebih mahal? Nah, ini saya tanyakan kepada kalian ya. Pasti kalau yang umumnya pasti kita mau jual saham kita di harga yang mahal dong, soalnya kan kita mau untung kan. Misalkan saya punya perusahaan harganya nih harusnya 50 perak ya, tapi ya pas IPO-nya ya saya mungkin jual ke
jual ke publik ya 80 atau 100 ya supaya saya untung dong. Soalnya kan saya mau untung kan. Maksudnya sebenarnya kan IPO ini kan mereka supaya dapat dana segar untuk mengembangkan bisnisnya ya. Jadi pasti mereka mau profit juga ya dalam penjualannya. Nah, jadi itu alasannya kenapa rata-rata IPO saham-saham yang baru IPO itu biasanya relatif mahal. Jadi saya nggak terlalu suka untuk beli saham yang harga-harganya yang cukup mahal dan terutama yang baru IPO sehingga soalnya kita juga belum bisa mengevaluasi perusahaannya gimana nih. Kita lihat sendiri pergerakan harga seperti ini secara fundamentalnya pun juga kalau kalian lihat di RTA bisnis pun juga secara growth-nya kalian belum belum terlalu bisa nilai soalnya tahun-tahun lalu sebelumnya kita kurang tahu gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang kalian harus waspada ya, maksudnya untuk saham-saham yang baru yang bakal IPO. Dan mungkin saya singgung aja ya yang tambahan seperti yang akan mau IPO yaitu Gojek dan Tokopedia ya. Itu emang perusahaan yang bagus sih, kita semua orang kenal, tapi itu yang biasanya kalau baru IPO tuh biasanya relatif mahal ya. Jadi secara valuasi pasti dia akan mahal, tetapi ya seperti yang saya bilang, yang market itu kan ya ditentukan oleh ya market, yaitu kalian. Ya kalau misalkan kalian yang antusias sangat tinggi ya pasti di harganya sangat mahal ya. Contohnya kayak misalkan saham-saham yang baru IPO misalkan seperti saham bank atau saham-saham yang lain yang naiknya udah gila-gilaan padahal valuasinya sudah mahal banget ya, ya itu bisa aja ya terjadi ya. Oke, jadi itu untuk NPKF ya, maksudnya secara valuasi kenapa relatif ini turun menerus ya, menurut saya sih secara fundamental dia emang agak mahal ya secara per ininya. Nah, kita langsung aja cek untuk analisa teknikalnya. Ini kita lihat secara teknikalnya pun ya, kita lihat ya bahwa emang dia menyentuh level oversold, dan tapi kalau kita lihat di sini ya dia baru naik sedikit, dia udah turun lagi ya. Terus saat ini sih dia lagi menanjak, main influential emang lagi naik. Tapi kita overall lihat di sini secara pergerakan harga nih emang terus mengalami penurunannya. Ini kita lihat secara pergerakan per jamnya pun, soalnya kita time frame per day-nya agak kecil jadi agak susah kita analisa. Kita bisa lihat bahwa pergerakan NPGF ini terus di bawah MA20-nya dari per jam ya. Jadi relatif cenderung downtrend ya untuk menurut saya untuk secara pergerakan harganya ya. Sebentar, ini MACD-nya kenapa begini? Sebentar, waduh ini karena NPKF-nya ya. Oke, jadi ini secara MACD-nya nggak tahu kenapa nggak keluar, tapi kita lihat secara Money Flow Index emang masih ada tahanan, walaupun kita lihat di sini sebenarnya kalau secara pergerakan harga pun penurunannya sudah mulai tertahan, Money Flow Index sudah mulai agak tanda-tanda dia mau nanjak. Jadi kalau menurut saya mungkin akan mantul ya, mungkin akan naik. Tetapi mungkin mantulnya pun akan ngetes di MA20-nya terlebih dahulu ya. Maksud saya kalau misalkan dia bisa break MA20 baru dia menunjukkan dia akan naik. Tapi kalau enggak, mungkin ada potensi untuk dia masih akan mengalami penurunan lebih lanjut ya untuk pergerakan NPGF ya. Oke, jadi ini untuk sekilas untuk bagian NPGF, dan selanjutnya saya akan bahas MBAP ya. Ada yang request juga. Sebentar. Nah, jadi MBAP ini sebenarnya saya udah sempat pantau juga MPAB ya waktu sejak tahun lalu ya, soalnya waktu itu tahun lalu kan dia juga bagi dividennya sangat tinggi ya, dividen sangat tinggi, dan kalian lihat persentasenya pun dengan harga saat ini pun persentase dividennya nyampe 15% ya. Jadi ini saham sektor pertambangan batu bara ya. Jadi kita bisa mengacu di harga batu bara ya. Dan kalau kalian lihat pergerakan batu bara nih overall dari kemarinnya kita mengetahui batu bara nih nanjak terus ya. Kita lihat sendiri tuh pergerakan harga batu bara emang dia naik terus, jadi emang ada potensi untuk saham-saham batu bara untuk mengalami kenaikan ya. Nah, oke. Nah, jadi ini saya langsung analisa pergerakan teknikalnya aja. Jadi menurut saya semenjak batu bara mulai naik lagi ya, ini ditranslasikan juga di emiten-emitennya ya. Awalnya ini dari downtrend, kita lihat ya ada pergerakan harga saat harganya dia di bawah MA20, tapi saat di sini dia sudah break MA20-nya, terus dia retrace koreksi ke bawah, tapi koreksi bawahnya baru nyampe MA5, terus dia udah nanjak terus ya. Nanjak terus sampai harganya sekarang di level 3000. Bisa dibilang ini relatif lebih bisa dibilang pas di level resisten, yaitu ketinggian dia sebelumnya ya di sini ya. Jadi menurut saya beberapa hari ini pun dia koreksi menurut saya cukup wajar, soalnya baru pas menyentuh level resisten ya. Jadi biasanya akan ada pullback terlebih dahulu. Target penurunannya kalau menurut saya untuk
menunjukkan dia masih strong uptrend yaitu di MA20. Jadi kalau menurut saya mungkin dia akan turun terlebih dahulu pas menyentuh MA20, dan mungkin kalau misalkan ada pantulan kembali di MA20-nya, mungkin kita bisa antisipasi MBAP ini akan break level resistnya untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi ya. Nah, ini kita lihat sendiri secara pergerakan harga pun saat dia harganya mengalami kenaikan, ini sebenarnya histogramnya pun sudah pelan-pelan turun ya. Jadi emang ada tanda-tanda bearish divergence dari pergerakan harganya. Ini kita lihat dari money flow index-nya emang sudah mencapai level yang sangat tinggi ya per day-nya ya. Dia sudah mencapai level 90. Jadi koreksi pun kalau menurut saya relatif cukup wajar ya untuk MBAP ya. Kita zoom in aja ke per 4 jamnya. Nah, ini per 4 jamnya ya. Jadi kalau 4 jamnya mungkin lebih terlihat ya bearish divergence-nya ya. Jadi ini kita lihat sendiri harganya dia menyentuh di sini, terus dia menyentuh level yang lebih tinggi, tetapi garis MACD-nya pun justru udah turun ya. Histogramnya pun juga sudah turun, jadi emang sudah ada tanda-tanda bearish divergence. Money flow index-nya pun juga sama, dari awalnya dia harganya di sini, terus dia naik ketinggian di sini. Money flow index-nya dari sini dia turun ke bawah ya. Jadi emang overall turun ya secara pergerakan harga, jadi emang akan ada pullback terlebih dahulu. Tapi kita lihat di sini bahwa ya dari sini ya, maksudnya dari money flow index-nya baru menyentuh 45, dia udah ada pantulan lagi ya. Jadi baru 45 orang udah ada yang masuk beli lagi. Dan saat ini tertahan di relatif money flow index yang cukup tinggi ya untuk pergerakan harga MBAP ya. Jadi overall menurut saya MBAP masih good, bahkan masih uptrend kalau menurut saya, jadi nggak terlalu khawatir ya. Dan selain itu MBAP ini waktu saya pantau tahun lalu ini salah satu emiten yang fundamentalnya ini sangat kuat ya. Jadi saya akan bahas aja ya. Ini opini saya masih nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih cukup kuat ya. Soalnya ini kita lihat aja langsung ya. Valuasi harga kita lihat PER masih 4,37 ya. Relatif oke untuk sektor pertambangan. Book value oke, emang agak tinggi ya. Soalnya pertambangan rata-rata sih di bawah 1 ya. Tapi untuk ini udah 1,67. Nah, tetapi kalau menurut saya ini cukup wajar. Soalnya ini kita lihat ya secara profitabilitasnya. ROE 38%. Very good ya kalau menurut saya untuk ini pertambangan. Terus kita lihat net profitnya 22%. Operating profit marginnya juga 27%. Relatif ini overall sangat tinggi ya kalau menurut saya untuk secara persentasenya. Debt equity ratio juga 32%, relatif rendah untuk utangnya juga rendah. Jadi secara fundamental kalau menurut saya ini cukup baik ya untuk MBAP ya. Jadi dengan batu baranya masih mengalami uptrend, pergerakan sahamnya masih uptrend, fundamental cukup baik. Kalau menurut saya MBAP ini nggak terlalu salah untuk kalian beli. Maksudnya yang kalian udah punya ya mungkin boleh simpen. Soalnya batu baranya sih masih naik dan MBAP ini masih overall masih uptrend. Jadi kalau menurut saya sih relatif masih aman ya. Walaupun yang seperti saya bilang mungkin kita akan antisipasi pullback terlebih dahulu sampai ke MA20 ya. Oke, jadi itu untuk MBAP, dan selanjutnya saya yang request juga bahas SBAT sebat. Nah, jadi untuk sebat ini turun ya, dia turun drastis, terus saat ini menyentuh level harga 50 perak ya. Nah, ini cukup sulitnya soalnya nih zoom in langsung ke time frame 1 jam. 1 jamnya pun kita lihat money flow index bahkan minus 60. Belum ada tanda-tanda mau naik. Kita lihat 4 jamnya pun juga bisa dibilang sama turun ya, maksudnya belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya secara teknikalnya pun juga agak sulit. Overall menurut saya sih emang masih tertekan ya, belum ada tanda-tanda dia akan naik ya. Nah, ini maksud saya nih yang kalian jangan tertipu. Maksud saya kenapa ini kan MACD-nya naik nih, apakah ini bullish divergence ya? Bukan, itu soalnya harganya emang kita udah nggak bisa turun di bawah 50 perak gitu. Jadi overall nih kesannya kayak ada pelemahan dari penurunannya, tapi ini bukan karena dia mau naik, tetapi emang karena dia udah nggak bisa turun di bawah 50 perak lagi. Jadi sehingga MACD-nya ini ada tanda-tanda dia mau naik ya. Oke, jadi kita langsung aja pergerakan brokernya, soalnya teknikalnya pun kalian lihat sendiri cukup sulit untuk kita analisa. Nah, untuk pergerakan brokernya ini yang kita cukup perlu khawatir ya. Soalnya dengan time frame per day-nya pun kita lihat MG jualan, dia bahkan jual semua barangnya ya. Yang masih masuk beli nih FS, NI, CC, XC, tapi ini jujur saya nggak tahu nih broker-broker ini broker bandar atau enggak, kecuali YU, tapi ini YU pun juga belinya sangat dikit sekali ya. Nah, di bagian jual justru ada MG yang mungkin saya sering sebutkan ya, MG sebagai broker bandar. Ini MG jual besar-besaran ya. Nah, yang cukup kita perlu khawatir yaitu ini kan soalnya kita ketahui ini MG jual
hari ini di harga 50 perak ya, maksudnya saat ini ya, soalnya kan emang harganya pas di 50 perak. Nah, kita lihat dengan time frame per minggunya ya. Ini kita lihat, ternyata MG dari seminggu yang lalu nih dia beli nih. Dia udah beli cukup banyak ya. Nah, tapi harganya sekarang 50 perak. Nah, jadi sekarang dia bahkan jual si MG ini dari minggu lalu dia beli, sekarang dia jual di 50 perak. Maksud saya, bisa aja dia beli di harga 50 perak ya. Soalnya ya, bro, bandar kan rata-rata biasanya untuk dia. Tapi kalau dia beli di 50 perak terus dia jual di 50 perak kan, ya dia rugi ya. Jadi overall nih bisa dilihat kayak ini broker bandar ada yang nyangkut ya di SBHT kalau menurut saya secara saya pantau di sini ya. Kesannya nyangkut nih MG ya kalau menurut saya ya, saya nggak bilang ya, maksudnya saya nggak mau bilang kalau ini broker bandar ada yang nyangkut atau gimana, tapi bisa terlihat bahwa dengan time frame per day-nya pun MG masih jualan, belum ada broker bandar yang melakukan entry kembali. Jadi aduh, maksudnya kemungkinan besar mungkin akan tertahan ya di sekitar 50 perak ya untuk pergerakan SBAT ya. SBAT jadi itu yang perlu kalian waspada. Untuk kalian yang belum punya, baiknya dihindari, maksudnya jangan masuk walaupun 50 perak ya, maksudnya tetap dihindari dulu aja ya. Oke, jadi itu untuk SBAT, dan untuk selanjutnya ini untuk ada yang request juga yang terakhir MNCM ya. Maaf. Oh ya, maaf. MNCN ya, kalau nggak salah. Ya, MNCN. Maaf. Oke, jadi ini untuk MNCN ya. Nah, ini yang cukup menarik untuk MNCN, soalnya ada yang request juga ya, dan kita lihat aja langsung secara pergerakan harganya ya. Nah, jadi kita lihat secara pergerakan harga ini emang ya seperti emiten lainnya ini tertahan di bawah MA20. Di sini semenjak di sini kita udah ketahuan ya, awalnya dia terus mengalami uptrend, semenjak dia break MA20 dan break MA50-nya, terus pas dia mau naik ke 50 tapi gagal, ini udah tanda-tanda dia emang akan mengalami penurunan dan akhirnya emang turun ya. Nah, tetapi yang cukup menariknya itu adalah dengan pergerakan harga beberapa ini ya. Nah, ini kita lihat dengan pergerakan harga MNCN saat dia menyentuh di sini, terus dia naik, sempat dia mau break MA20 tapi dia turun kembali. Ini kita lihat bahwa kan turun di sini ya, harga turun di sini, terus dia turun lebih dalam, sekarang dia mantul. Overall kita lihat secara pergerakan harga dari sini dia turun lebih dalam ya. Nah, tetapi MACD-nya nih justru dia naik ya. Biar lebih jelas ya untuk kalian ya. Nah, jadi harganya dia dari sini dia turun lebih dalam, tetapi MACD-nya justru dia nanjak. Ini yang menurut saya cukup strong ya, bullish divergence dari pergerakan MACD-nya ya. Dan gak hanya dari MACD-nya, ini dari money flow index juga justru dia naik ya. Dari awalnya dia di sini, yaitu di money flow index 17, turun lebih dalam, ini money flow index justru 37 ya, 37 money flow index. Jadi overall nanjak juga. Kesannya ada bullish divergence dari pergerakan MNCN ya. Jadi dengan kita lihat sendiri ya, ini overall dia downtrend, terus dia turun di sini, mau break MA20 tapi gagal, dan saat ini dia udah mulai mendekati MA20 kembali ya. Walaupun kita lihat secara pergerakan harga masih tertahan di MA20. Jadi mungkin kita masih bisa antisipasi, mungkin dia akan berkonsolidasi sebentar lagi sebelum dia akhirnya mungkin menunjukkan breakout di atas MA20-nya untuk berubah trennya dari awalnya downtrend ke mengalami uptrend. Soalnya secara pergerakan day-nya pun ini menurut saya cukup menarik, di mana ada tanda-tanda bullish divergence dari MACD dan juga money flow index-nya ya. Nah, nggak cuma dari divergence-nya nih, kita juga bisa lihat dari sininya ya. Nah, saat harganya dia naik sedikit nih, emang langsung turun ya. Nah, tapi kita lihat di sini baru turun dikit dia udah naik lagi. Jadi kita lihat dari per day-nya pun ya, dari beberapa hari ini ya, ini kita udah lihat bahwa money flow index ini sudah mulai berkonsolidasi juga ya. Jadi daya beli sama daya jual ini sudah mulai imbang nih. Udah mulai imbang. Menurut saya ini mungkin akan berkonsolidasi, volatilitasnya akan merucut sebelum dia akan break harganya ya. Bisa aja, maksud saya bisa aja sih bullish divergence itu false ya, false positive, dan breaknya dia ternyata ke bawah. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau ada signal seperti ini mungkin cukup menarik untuk kalian entry di MNCN ya. Ya, tetap, maksud saya, ya saat kalian entry ya tetap kalian pasang stop loss in case ternyata senario kedua muncul, yaitu false positive. Tetapi kalau ternyata dia bullish divergence dari pergerakan MACD dan juga money flow index ternyata terkonfirmasi dan akhirnya dia naik, ya mungkin kalian bisa profit di saham MNCN ini ya. Jadi yang sempat yang ada yang request nih mungkin menurut saya cukup menarik untuk dipantau ya. Ini kita lihat sendiri secara per 4 jamnya pun saat dia turun nih, turunnya baru di sekitar
73, dia udah naik lagi ya, naik lagi di 84 dan saat ini bahkan turun lagi relatif lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi emang naik terus dia turun. Ini turunnya pun emang karena dia di level overbought ya, tapi kita lihat bahwa baru turun dikit dia udah mulai naik lagi ya. Jadi money flow index-nya pun juga sudah merucut ya kalau menurut saya. Jadi ini cukup menarik untuk pergerakan MNCN ya. Nah, kita lihat juga per jamnya pun juga sama. Emang di sini kita lihat emang ada tanda-tanda bearish divergence saat dia nyentuh di sini terus dia menyentuh level tinggi. Money flow index-nya dia nggak mencapai level lebih tinggi sehingga akhirnya dia saat ini koreksi. Tapi kita lihat saat dia koreksi pun ini juga lihat ya money flow index-nya cukup tertahan, bahkan tertahan di sekitar 48 ya, yang seperti di video saya sebelumnya bilang di level 40 sama 50-an tuh biasanya masih bisa dibilang sebagai bullish range dari pergerakan osilatornya ya. Jadi kita lihat secara per jam 4 jam dan juga per day-nya pun ya di time frame ke semua tiga-tiganya ini menunjukkan bahwa osilatornya cukup tertahan di relatif yang cukup tinggi ya. Sehingga kalau menurut saya ini mungkin ya akan berkonsolidasi lebih lagi, terus dia akan ngetes ulang EMA 20-nya dan kemungkinan besar mungkin dengan tanda-tanda divergence ini ya dia akan break EMA 20-nya sehingga kita bisa antisipasi bahwa untuk pergerakan MNCN ini akan mengalami trend reversal ya, yaitu dari awalnya downtrend ke uptrend ya. Jadi itu yang cukup menarik untuk kalian pantau untuk pergerakan MNCN ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja ya. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.